Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Restiana. Saya adalah salah satu PNS di bawah naungan Kementerian Sosial yang kemudian ditempatkan di Balai Makassar, di salah satu Balai Makassar, yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Todopuli di Makassar, atau yang lebih kerennya disebut Balai Anak Todopuli di Makassar. Nah, saat ini saya sedang mengikuti proses pembelajaran atau diklat, yaitu PDPS, pelatihan dasar pekerja sosial, yang diselenggarakan oleh Balai Besar Pendidikan Diklat Kesejahteraan Sosial yang ada di Makassar. Dan saat ini pula saya sedang mengikuti proses pembelajaran dengan materi praktek belajar lapangan, dan dalam materi ini telah dibagi 5 kelompok, di mana alhamdulillah saya mendapat kelompok 1 yang dibimbing atau dimentori langsung oleh Bapak Supri Hanjono. Nah, adapun lokus dari kelompok 1 itu adalah di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Gauma Baji yang berada di Poros Malino, Jalan Poros Malino, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam bahasa Makassar, Gauma Baji jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah perlakuan baik. Jadi Gauma Baji itu adalah sebuah UPT di bawah Kementerian Sosial yang bertanggung jawab langsung di bawah Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang secara fungsional dibina oleh Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Nah, di Gauma Baji ini mempunyai 25 PNS dan 18 PPNPN, kemudian dikepalai oleh seorang eselon 3, di bawahnya ada 2 eselon 2, kemudian ada 12 jabatan fungsional, dan jabatan fungsional umum itu ada 10 orang. Nah, kemudian wilayah jangkauan. Nah, wilayah jangkauan Gauma Baji sendiri itu mempunyai 10 jangkauan wilayah, yang jangkauan wilayah kerja maksudnya. Yang pertama itu di Kalimantan, seluruh Kalimantan, 5 provinsi di Kalimantan semua dia jangkau. Kemudian ada di NTB, NTT, kemudian ada Bali, Sulawesi Selatan, termasuk juga Sulawesi Barat. Nah, mengenai sasaran, proses, dan tujuan, sepertinya dari Gauma Baji sendiri ini mengadopsi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat 1, yaitu mengenai kesejahteraan sosial. Saya kira semua balai sama ya mengadopsi ini. Nah, bunyi undang-undang tersebut adalah: rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Jadi, sasarannya itu adalah orang lanjut usia yang mengalami disfungsi sosial. Lanjut usia yang mengalami disfungsi sosial. Contohnya di sini ada lansia yang diterlantarkan oleh keluarganya mungkin, kemudian ada lansia yang jomblo yang tidak mempunyai keluarga, kemudian ada jompo juga yang sudah kehilangan keseimbangannya. Nah, kemudian bagaimana proses Balai LU bisa memulihkan atau mengembangkan keberfungsian sosial yang dimiliki oleh LU tersebut. Jadi di dalam balai tersebut mereka memberikan sebuah bimbingan atau sebuah terapi. Contohnya mereka diberi keterampilan, baik itu keterampilan mental, fisik, psikolog, kemudian ada juga yang saya tulis di sini ada terapi penghidupan. Terapi penghidupan itu contohnya katanya sih, kata Bapak Kepala balainya, mereka itu adalah seperti mereka diberikan pekerjaan seperti hidroponik, kemudian rumah anggrek. Jadi para lansia itu sangat senang sekali jika mereka memiliki kegiatan
yang ada di dalam panti. Kemudian ada juga terapi psikososial, yaitu seperti membiarkan mereka bermain game untuk katanya sih untuk mengurangi rasa jenuh mereka, rasa jenuh dari lansia tersebut. Kemudian ada terapi mental spiritual seperti mendengarkan ceramah mungkin atau pengajian seperti itu. Kemudian ada vokasional, terapi vokasional seperti memberi keterampilan membuat kue, kemudian menjahit dan lain-lain seperti itu. Nah, keterkaitan antara substansi materi yang kami terima di PDPS dengan praktek yang ada di Balai Lansia tersebut itu sangat terkait ya. Jadi bagaimana relevansi dan substansi materi PDPS yang saya dapat selama mengikuti pelatihan ini, hampir semua materi yang saya dapatkan di PDPS itu dipraktekkan di Balai Lansia. Tapi secara garis besarnya mungkin saya hanya bisa menjelaskan bagaimana praktek pekerja mikro dan meso dipraktekkan di balai tersebut. Nah, praktek pekerja mikro seperti yang saya sebutkan tadi itu telah dipraktekkan di sana seperti terapi fisik, terapi vokasional, terapi psikososial, terapi penghidupan. Itu praktek pekerjaan mikro seperti asesmen, kemudian mengetahui bagaimana kehidupannya LO tersebut, lanjut usia tersebut, orang tersebut atau klien tersebut. Itu semua sudah dilakukan di sana, termasuk dalam studi sosial mikro itu yang perlu ada beberapa yang perlu juga dipertanyakan seperti siapa klien, kemudian apa hakikat kebutuhan klien, apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah klien, kemudian bagaimana hubungan klien dengan masalah, kemudian sejauh mana motivasi keluarga klien dalam memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh klien. Itu semua telah dilakukan di sana dan prakteknya ada di sana. Kemudian pendekatan meso yang dilakukan oleh Gauma Baji yaitu dengan bekerja sama dengan LKSA yang ada di wilayah jangkauan mereka. Kata mereka sih sejumlah LKSA yang mereka naungi itu ada sekitar 243 LKSA. Wow, cukup banyak. Nah, dari LKSA tersebut Gauma Baji menelpon ke mereka untuk segera untuk datang mengasesmen ke LKSA, menanyakan apa kebutuhannya, kemudian memisahkan klien tersebut berdasarkan kemampuan atau bakat apa yang dimiliki oleh LO tersebut. Kalau misalnya mereka memiliki bakat untuk menjahit misalnya, maka mereka kumpulkan beberapa satu atau lebih dari 2 orang. Kemudian kalau misalnya ada kemudian kalau ada keterampilan seperti memasak juga dikelompokkan hingga di situ mereka menghadirkan seorang yang profesional untuk mengajari mereka. Contohnya kalau misalnya memasak, ya mereka menghadirkan koki atau chef yang ahli. Kemudian kalau menjahit yang menghadirkan tukang jahit yang memang ahli di bidangnya, kemudian mengajarkan klien tersebut bagaimana cara menjahit. Kemudian kalau yang memasak bagaimana cara memasak, seperti itu. Nah, terkait keterampilan atau background pendidikan saya apabila dikaitkan dengan di Balai di Lansia, secara garis besar memang tidak ada hubungan secara langsung ya. Karena mengapa saya katakan demikian? Kalau misalnya para lansia itu, para orang tua itu, para lansia itu kita ajarkan elektronika, kita ajarkan membuat atau memperbaiki kipas angin, jangan sampai aliran listrik itu masih ada di sana tapi mereka pikir tidak ada karena lupa, akhirnya dia memegang, akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesetrum misalnya, mengakibatkan kesehatannya
terganggu, jantungnya berdetak lebih cepat gitu seperti itu. Jadi saya rasa kalau untuk fisiknya, untuk berhubungan secara fisik itu mungkin tidak ada, tapi kalau jika melihat kendala atau kondisi yang dialami oleh para lansia yang ada di Gau Mabaji, sebagian besar mereka itu memakai kursi roda manual. Tapi saya pikir memakai kursi roda manual itu juga belum efektif menurut saya ya, karena mereka masih menggunakan tenaga untuk membelokkan kiri dan kanan, seperti itu. Jadi saya pikir bagaimana kalau saya bisa membuat kursi roda dengan elektrik secara digital. Jadi sisa menekan, kalau ingin ke kiri sisa tekan tombol kiri, ingin ke kanan menekan tombol kanan, dan kalau ingin lurus menekan ke atas gitu. Jadi saya kalau misalnya saya ditempatkan sana, saya berinisiatif untuk membuatkan kursi roda seperti itu. Nah, yang kedua juga tongkat manual. Saya juga berencana ingin membuatkan tongkat elektrik ya, kalau tidak salah tadi yang dibahas itu tongkat adiktif ya. Jadi dari tongkat itu bisa mempunyai sensor. Jika tongkat tersebut mengenai benda cair, dia akan berbunyi, atau mengenai benda-benda atau mungkin kotoran-kotoran apalah segala macam, itu akan berbunyi. Jadi dia ada sensor untuk membaca kalau di situ ada cairan, di situ ada benda-benda busuk seperti itu. Nah, yang ketiga lagi yang ilmu yang saya bisa terapkan di sana adalah menjadi teknisi. Ya, gini-gini saya juga bisa memperbaiki kipas angin loh, kipas angin, televisi, komputer. Nah, jadi kalau misalnya saya berada di situ, Gau Mabaji tidak perlu memerlukan pihak ketiga lagi, memanggil tukang servis komputer ataupun kipas angin. Cukup saya saja yang diperkerjakan di situ. Saya kira demikian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada tim materi yang telah mengajarkan kami selama kurang lebih sebulan ini, kepada Pak Irmansyah, kepada Pak Cucu, Pak Miftah, kemudian Pak Irman. Terima kasih banyak atas bantuan dan ajaran yang telah Bapak-bapak berikan kepada kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.